rencananya mau melaksanakan kegiatan pengimbasan, Bu. Karena saya ini kan calon guru penggerak angkatan 7, ada tugas untuk pengimbasan bersama dengan guru-guru terkait penyebaran budaya positif di sekolah, Bu. Jadi saya di sini mau meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu selaku Kepala SMP N17 Tulang Bawah Barat. Apakah Ibu mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Itu pelaksanaannya gimana, Pak? Pelaksanaannya akan saya laksanakan rencananya minggu depan, Bu. Waktu yang lama ya, Pak? Waktunya hanya sekitar 1 jam saja, Bu. 1 jam dan hanya 1 kali pertemuan saja? 1 kali saja, Bu. Nanti rencananya pesertanya itu adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Dan seluruh. Haruskah kepala sekolah hadir, Pak? Ya, sebenarnya kalau memang Ibu ada waktu untuk bisa datang ke kegiatan tersebut, saya silakan, malah lebih baik, Bu. Tapi kalau memang nanti Ibu ada kegiatan lain, ya bisa kok sambil Ibu saja, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, Pak, saya izinkan, saya mendukung, saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang Bapak inginkan, tujuan Bapak dapat terlaksana dengan baik, lancar, sukses selalu, semangat. Harapan kita apa yang terbaik untuk anak-anak Dewan Guru khususnya SMP N17 Tulang Bawah Barat dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Amin, Bu. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan kegiatan saya besok bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk sekolah kita, Bu. Amin. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya, Bu, ya. Iya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Ibu Emiati Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 17 Tulang Bawah Barat, yang saya ucapkan terima kasih telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Saya juga akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi adanya saya berdiri di sini Bapak Ibu semuanya, saya ini ada kegiatan aksi nyata dari program calon guru penggerak. Jadi saya telah mengikuti kegiatan guru penggerak ini sudah berjalan sekitar 1,5 bulan Bapak Ibu, dan masih berjalan hingga mungkin sekitar 5 bulan ke depan. Maka dari itu saya di guru penggerak ini ada 3 modul yang harus saya selesaikan. Nah, ini sudah berjalan 1 modul Bapak Ibu. Nah, di 1 modul pertama ini ada kegiatan aksi nyata. Aksi nyata ini bertujuan untuk kita ini menyamakan persepsi. Jadi bukan saya di sini itu untuk menggurui Bapak Ibu semuanya atau merasa saya itu lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini saya ini belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita sharing, kita menyamakan persepsi tentang apa sih budaya positif itu dan seperti apa sih pengimplementasinya di sekolah. Nah, jadi kita mulai dulu dari apa yang dinamakan budaya positif. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai biar kegiatan ini suasananya cair, mari kita ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri semuanya. Kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking. Oke. Saya minta perwakilan beberapa
guru. Mungkin Bu Lina bisa bantu saya untuk di depan kita bikin ice breaking semuanya. Dan Pak Susanto bisa. Nah, kita pagi ini kita biar lebih semangat ya Pak Ibu ya, biar suasananya nggak terlalu tegang, maka kita bersenang-senang terlebih dahulu. Nah, saya sampaikan dulu ya Pak Ibu. Nah, ini nanti ada gerakan di depan semuanya itu bergerak ya Bapak Ibu ya. Kita pokoknya pagi ini harus tetap dengan suasana yang semangat lagi. Oke, kita mulai gerakan bersama-sama ya Bapak Ibu. berjoget bersama. Kita harapkan setelah kita berekspedisi tadi Pak Ibu, kegiatan ini berjalan bersemangat lagi. Di mana Mas Santo sudah berkeringat? Alhamdulillah. Bersemangat ya Mas Santo ya. Kita lanjutkan Pak Ibu ya. Tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan speaking. Kita lanjut lagi ke pertanyaan pemantik ini. Saya mau awali dengan beberapa pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Pak Ibu? Setuju atau tidak? Tergantung ya. Tergantung hukumannya itu seperti apa, itu ya. Dan harapannya apa Bu dengan kita memberikan hukuman ke siswa? Biar tidak mengulangi lagi, ada efek jerah seperti itu ya Bu ya. Oke, coba kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa tidak setuju ini Pak Ibu? Kurang setuju ya? Tergantung dari hukumannya apa ya.
mungkin bisa disesuaikan ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi lebih detail di slide-slide selanjutnya Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini juga ada pertanyaan yang mungkin lebih membuat kita dilema. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju semua ya? Ada yang tidak setuju di sini ya? Nah, mungkin nanti kita bisa belajar kenapa kok penghargaan itu ada tepatnya, tapi juga ada yang kurang tepatnya. Mungkin nanti kita akan lebih detail. Selanjutnya, nah ini kita awali dengan adanya tujuan. Kenapa sih kita itu perlu melaksanakan atau kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah kita? Apakah urgentitasnya? Apakah itu harus gitu ya? Nah, yang pertama, tujuan yang pertama adalah mewujudkan budaya positif di sekolah agar menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena kita sebagai guru ini, kita sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Jadi pembelajaran apa kita ke depan itu, kitalah yang akan membuat kerangka pembelajarannya. Nah, kita juga bisa menerapkan pembelajaran kalau yang abad 21 ada istilah namanya Python gebrol. Mungkin ada yang tidak asing dengan istilah itu, Python gebrol ya. Yaitu apa? Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menarik atau menyenangkan, gembira dan berbobot. Nah, itulah kadang-kadang kita ini membuat pembelajaran itu mungkin monoton. Tetapi dengan kita tadi mempelajari semuanya, sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang mungkin bisa menyenangkan dan nyaman untuk siswa dalam pembelajaran. Tetapi kita juga harus ini, yang kedua, mewujudkan karakter siswa yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kebetulan Bapak Ibu, sekolah kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum IKM ya Bapak Ibu ya. Jadi di kelas 7 kita berupaya untuk menciptakan karakter siswa. Sebenarnya tidak hanya kelas 7 aja, bahkan semua siswa di kelas kita, di sekolah kita ini, kita harus mampu berupaya sedemikian rupa agar menciptakan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga, nah ini meningkatkan potensi guru dalam mengimplementasikan disiplin positif di sekolah. Baik, yang ketiga inilah tujuan yang tadi saya katakan Bapak Ibu, saya di sini bukan mengajarkan Bapak Ibu, bukan menggurui Bapak Ibu ya, tapi saya berbagi pengalaman, sharing. Kira-kira seperti apa sih kita ini sebagai seorang guru berupaya untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Nah ini ya, mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Nah ini merupakan tantangan buat kita semua Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya? Ini ada beberapa konsep disiplin positif. Ini adalah beberapa materi yang mungkin nanti akan sedikit saya berikan penjelasan mengenai sub-sub konsep yang ada di depan ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi itu ada pertanyaan pemantik yang ketiga tadi ya, penghargaan. Lalu yang ketiga ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti mungkin kita bisa lebih menguak lagi seperti apa sih keyakinan kelas itu, atau mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan itu, cuma istilahnya yang mungkin baru dipahami sekarang. Nah, selanjutnya nomor 4. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki sebuah kebutuhan ya, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Lalu yang kelima ada yang namanya posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap siswa di sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah ini pengertian menurut bahasa apa sih disiplin positif? Jadi kalau dari bahasa Latin, disiplin itu belajar. Kadang kita ini memberikan aturan, memberikan hukuman kepada siswa dalam tanda kutip tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Ya nggak Bapak Ibu? Tujuannya mulia sebenarnya, ya.
Kemudian kata disiplin telah berubah menjadi ini, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita dengan konsep kita ingin mendisiplinkan siswa, kita berupaya siswa itu harus patuh dengan Bapak Ibu guru. Pokoknya anak-anak kamu itu harus datang jam 7.15. Kalau tidak, maka akan bla 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 bla. Akhirnya siswa patuh, ya kan? Tapi kita lihat lagi. Di sini disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya agar anak itu mengikuti apa kemauan guru atau aturan sekolah, tapi dengan motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri manusia yang bernilai positif, ya, yang tujuannya itu sangat mulia. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya ini konsep atau profil pelajar Pancasila. Di IKN ini kan Bapak Ibu, kita akan berupaya untuk menciptakan siswa itu ya. Nah ini slide selanjutnya. Nah ini profil pelajar Pancasila. Ada apa aja Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Ada lagunya ya bisa ya? Nah, biar lebih apa ya? Nah, itu luar biasa itu. Mandiri, bernalar kritis, ada juga kreatif dan bergotong royong. Itu merupakan harapan kita, ya, siswa itu memiliki karakter yang seperti itu. Dengan apa? Mungkin dengan kegiatan intrakurikuler di pembelajaran ya, kita bisa melakukan itu, atau juga melakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang menjadi apa namanya ekstra ya, pembina ekstrakurikuler, nanti bisa melakukan seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah ini tentunya dimiliki, atau kebutuhan yang biasanya itu dimiliki oleh siswa. Yang pasti dimiliki oleh siswa. Yang pertama, adanya kasih sayang. Kita melihat, ya, kadang siswa-siswi kita itu terlihat mungkin hyperaktif, atau kita melihat siswa itu kadang-kadang ingin menonjol, cari perhatian. Kita tidak bisa menyalahkan perilaku anak yang seperti itu Bapak Ibu, karena memang hal yang seperti itu merupakan kebutuhan dasar siswa kita juga. Jadi memang secara alamiah, secara naluriah itu ada dalam diri siswa. Jadi kasih sayang. Mungkin ketika ada siswa yang bermasalah dengan aturan di sekolah, ya, mungkin ternyata di luar sekolah ada permasalahan, mungkin kurang kasih sayang dengan orang tua, makanya dilampiaskan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang perlu kita lihat seperti apa. Lalu kesenangan. Nah ini, karena anak-anak kita ini kan memang usia-usia mungkin sekitar usia 12 sampai 15 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebenarnya mereka itu usianya usia bermain. Sehingga kadang-kadang kita melihat anak itu ramai di kelas, ngobrol sama teman. Ya Pak ya? Kadang mengganggu, kita marah-marah. Kamu dibilangin ngeyel dulu nah. Kita bawa emosi sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah ya memang itulah kebutuhan dasar anak-anak bermain bersama dengan temannya. Mungkin di rumah kerja, di sekolah tempat bermain. Lalu penguasaan. Nah ini ada juga permasalahan kita di sekolah, ada anak yang melakukan kegiatan bullying. Nah, apa namanya itu? Kalau Jawanya itu dekek. Apa namanya? Dekek ya? Dekek ya? Apa itu namanya? Minta uang. Nah, minta uang. Malah ke temannya atau ke adik kelasnya. Karena apa? Pada dasarnya anak itu pengen dia itu merasa dia berkuasa, lebih superior dibandingkan orang lain. Dan kita mungkin merasakan ya Bapak Ibu ya, dengan anak kita ya. Kadang, kita. Lalu yang terakhir kebebasan. Nah ini kadang-kadang yang perlu kita pelajari juga terkait apa namanya mungkin hati dari siswa, kesenangan, kebebasan menurut saya. Jadi memang kadang anak itu kalau kita terus-menerus kita kekang Bapak Ibu, kadang mereka itu malah justru memberontak. Dan ketika memberontak justru malah kalau
Kalau kita tidak bisa kendalikan di awal, malah justru tidak terkendali. Nah itu yang perlu kita pelajari tentang ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini teori motivasi manusia itu ada dua Bapak Ibu. Ketika kita memberikan sebuah aturan, ketika kita sekolah itu membuat sebuah peraturan sekolah, anak itu dipaksa untuk melaksanakan aturan tersebut. Tetapi dampaknya apa? Itu ada dua motivasi anak itu melaksanakan itu. Yang pertama ada motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah ini misalnya nih ya, untuk menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak itu melaksanakan itu karena takut kena hukum, takut dihukum, disuruh berdiri di tengah lapangan, disuruh membersihkan selokan, membersihkan kamar mandi. Nah itu. Jadi mereka itu melaksanakan karena ada ketakutan. Nah lalu yang kedua ada juga nih untuk mendapatkan imbalan. Nah ini tadi ada yang namanya penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga tidak sepenuhnya berhasil untuk kegiatan pembelajaran. Ternyata ada juga memberikan imbalan atau penghargaan atau pujian itu justru malah membuat anak itu semakin kurang kreatif dan sebagainya. Itu motivasi eksternal. Nah, tujuan adanya budaya positif Bapak Ibu itu kita ini ingin membentuk siswa itu memiliki yang namanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Jadi dia ini melaksanakan itu karena memang inilah yang terbaik buat saya. Inilah pelajaran yang harus saya lakukan di sekolah. Itulah motivasi internal. Jadi timbul dari dalam diri siswa. Nah ini ya tadi Pak Ibu, didukung oleh yang namanya penghargaan. Ini pernah saya laksanakan juga Bapak Ibu waktu saya itu PPG di Samarinda. Saya mengajar di SMA 3 Samarinda. Dulu karena saya mungkin melihat anak-anak itu pengennya biar lebih aktif, saya selalu tiap hari itu membawa permen atau coklat. Jadi bagi anak yang berani maju, saya kasih permen, saya kasih coklat, saya kasih apa gitu. Biar anak itu lebih semangat untuk maju, semangat untuk aktif. Tapi suatu ketika Bapak Ibu saya merasakan juga ketika saya tidak membawa itu, males Pak, nggak ada hadiahnya sih, males Pak, saya nggak ada permennya. Nah, artinya apa? Mereka melaksanakan itu bukan karena mereka itu ingin tadi motivasi internal, tapi motivasi karena tadi coklat. Nah ini ya, ternyata penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, ada kecemburuan sosial. Kenapa sih si A terus yang dapat hadiahnya? Kenapa sih si B terus yang dapat pujian dari Pak Gilang misalnya, dari Bu Dina misalnya? Saya juga pengen, tapi saya malu untuk maju misalnya. Ada kecemburuan sosial. Nah ini menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, ya. Lalu yang terakhir juga ini mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah ini contoh apresiasi yang kebajikan saya Bapak. Kemarin Bapak perhatikan rasa kepedulianmu besar. Nah ini nilai kebajikannya, peduli, berani, tanggung jawab. Nah, situasinya apa ini? Kemarin Bapak perhatikan rasa kepedulianmu besar pada saat menolong teman kamu yang kesulitan. Nah, itu kata-kata seperti itulah yang justru pujian atau tapi dia mengandung nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, kemudian nih, saya menghargai keberanian kamu saat diminta mengerjakan soal di depan kelas. Nah, kita beri dengan ada ini keberanian. Ada kata-kata apresiasi kebajikan. Nah ini ada pertanyaan nih. Kira-kira ini masuk ke hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, kita baca dulu ya. Hari ini jam istirahat, Romi kelas 7 sedang duduk nyantai menunggu pelajaran. Kemudian karena bosan dia mencoret-coret mejanya Bapak Ibu, karena dia memang suka menggambar. Kemudian misalnya Pak Santo datang, misalnya, terus berkata, "Hei Romi, kamu nakal sekali sih, tanganmu jahil. Meja ini kan milik sekolah, harusnya kamu jaga, jangan kamu kotor-kotori." Kemudian misalnya ini Pak Santo tadi menjewek anak, kemudian meminta anak itu untuk berdiri di kelas. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Pak?
Hukuman ya. Nah, kita nanti akan pelajari apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi logis. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hukuman ini perbedaannya, ini bersifat paksaan. Kemudian di situ ada kata-kata yang keras, melengking, dasar, anak atau contoh, kamu ini, nah, tajir kamu bukan gregetan itu, dengan kata-kata yang melengking, gitu ya. Nah, sehingga justru malah ini membuat anak itu membenci kedisiplinan, alasan, kok ya kalau marah, paling ya gitu-gituin aja, gitu ya. Sehingga anak itu berpotensi untuk apa? Untuk menyembunyikan kesalahan. Enggak loh Bu, si Doni itu yang nakal Bu, enggak saya enggak. Dia timbul rasa kebohongan. Yang penting dia aman dari hukuman. Gitu kan ya, biasanya gitu ya. Enggak loh Bu, saya cuma ikut-ikutan aja. Saya cuma diajak sama si Roni itu ke kantin misalnya. Itu kadang-kadang anak itu melempar kesalahan karena takut tadi. Tapi kalau konsekuensi logis, ini akibat yang diterima oleh anak, tapi sebelum ada konsekuensi logis dijelaskan dulu Pak Ibu. Jadi anak-anak waktu istirahat itu kalian jangan makan di kelas, karena nanti akan mengotori kelas kalian, membuat orang lain mungkin yang lapar jadi ngiler gitu kan ya, sehingga pembelajaran tidak efektif gitu kan ya. Itu dikasih tahu duluan, sehingga ketika nanti siswa melanggar, nah ingat konsekuensinya apa nak? Dan konsekuensinya itu harus sejalan dengan aturan apa, dengan pelanggaran yang dibuat anak itu. Misalnya nih, anak-anak nanti mencoret-coret meja, apa yang dilakukan sebagai seorang anak itu? Konsekuensi logisnya Bapak Ibu? Diminta untuk membersihkan meja, ngecat lagi boleh. Atau mungkin membuat meja ya, biasanya. Nah ini ada beberapa perbedaan secara detail antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan. Aduh sakit saya kena terus. Kemudian ini membuat anak sakit hati secara fisik maupun hati. Nah ini yang kadang-kadang yang nggak bisa hilang itu hatinya ya. Ketika hati disakiti ya Bu Nisa ya, maka akan terkenang sampai nanti seumur hidup mungkin ya. Dan itu pernah saya punya Bapak Ibu. Dulu waktu saya ketemu sama teman SD reunian, teman sekelas 1 SD, kebetulan ada Pak, misalnya kita agak baca Pak A misalnya, gimana ya kabar Pak A ya? Teman-teman saya ngomong gini, saya keinget dulu zaman saya waktu SD, saya kena tendang sama Pak A ini. Jadi sampai usia sekarang ini menjadi ya usia-usia seperti kita ini masih teringat apa yang dilakukan oleh bapak gurunya waktu zaman SD dulu. Karena apa? Tadi dihukumnya dengan tendangan, dengan lemparan, penghapus dulu masih pakai papan tulis ya. Sampai musik lempar kena wajah. Nah, anak nggak nangis. Kalau sekarang gimana Bapak Ibu? Lapor polisi nanti, katanya berarti. Nah ini ya, paksaan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi logis itu ini sesuatu yang memang harus terjadi kalau memang anak itu melanggar, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi ini waktunya pendek. Misalnya tadi membersihkan meja, ya sudah setelah membersihkan meja anak itu nggak akan sakit hati lagi karena sesuai dengan apa yang dilakukan, gitu loh. Nah, oke ya, ini untuk sementara. Selanjutnya, nah ini ada sedikit kuis Pak Ibu. Jadi kita nanti akan mencoba menyelesaikan kuis yang ini kuis tentang, saya menggunakan word Bapak Ibu, mungkin nanti bisa Bapak Ibu gunakan ketika pembelajaran bersama anak. Ada kuis-kuis biar seru Bapak Ibu. Nah, ini kita coba mengerjakan ini ya Bapak Ibu. Nah ini ada. Nanti dari pernyataan di atas ini kita masukkan ke kolom-kolom antara hukuman dan konsekuensi. Nah coba ini membersihkan, kita nggak Bapak Ibu? Kelihatan? Ini membersihkan meja yang telah dicoret-coret. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, kita masuk ke sini ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Push up ya. Lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Saat pelajaran PJOK. Nah, dan waktu kita akan tahu beberapa salahnya Bapak Ibu ya. Mengganti kertas tugas yang dicoret-coret, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian. Nah, nyeker ya, sekolah nyeker. Itu gimana? Hukuman ya? Nah ini zaman SD dulu ya, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya, ini coba kita lihat nanti berapa salahnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Membersihkan tumpahan air ketika tersenggol. Coba kita lihat kira jawabannya. Oke, checklist. Oke, 100 student semuanya sekarang. Oke, sedikit tulis ya Bapak Ibu agar kita jadi alhamdulillah sudah paham ya ternyata perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi logis dan mungkin nanti kita bisa terapkan di sekolah kita. Nah ini kita lanjut ke materi yang namanya keyakinan kelas. Nah ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Apa sih bedanya? Ini ada beberapa Bapak. Orang pakai masker, terus ada lagi nih. Zaman kemarin COVID ya. Orang menggunakan masker, orang apa nih? Vaksin, jaga jarak, cuci tangan itu tujuannya untuk apa? Menghindari COVID, biar tidak ketularan. Kita vaksin ini berarti bukan karena kalau kita belum vaksin kita nggak bisa naik kereta Pak, kita nggak bisa apa namanya naik pesawat Pak. Kemudian cuci tangan, pakai masker ketika ada kegiatan. Kalau enggak ya udah pakai masker. Kalau Bapak Ibu guru tadi itu sudah mengetahui bahwa kita menggunakan ini 3M ini karena kita takut kena COVID, berarti secara langsung Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa itu namanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Apa namanya? Kepedulian terhadap diri sendiri. Bukan karena takut aturan. Kalau pakai masker biar nggak kena marah sama kepala sekolah misalnya, nah itu berarti takut. Anak-anak, siapa yang nggak pakai masker? Nah, pakai masker semuanya. Nah, itu berarti mereka belum ada motivasi intrinsik. Tapi kalau mereka tahu, mereka harus pakai itu. Walaupun mungkin COVID udah berkurang sebesar ini ya. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba dari 2 ini kira-kira yang mana? Dan yang kotak ini atau kotak ini? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan? Ya, dari sini kanan berarti ya Bapak Ibu ya. Kenapa kanan? Nah, karena di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ini menyayangi, semangat, peduli. Nah inilah yang akan nanti kita bedakan dengan keyakinan. Ini mungkin sedikit gambar Bapak Ibu ketika saya melaksanakan apa namanya membuat keyakinan kelas di kelas saya kemarin. Jadi anak-anak menempelkan apa sih aturan kelas dan apa sih yang dinamakan keyakinan kelas. Nah ini mungkin saya akan sedikit Bapak Ibu memutarkan video saya ketika saya membuat keyakinan kelas. Secara singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan
Sedikitlah gambaran ketika saya membuat keyakinan kelas. Harapannya mungkin sebenarnya Bapak Ibu guru selaku mungkin ada yang balik kelas di sini, mungkin sebenarnya sudah pernah membuat yang namanya apa sih namanya kontrak belajar, ya kan? Biasanya kayak gitu ya. Nah, mungkin apa namanya nanti kita bisa tahu apa sih perbedaannya dari kontrak belajar tadi itu. Mungkin ada perbedaannya. Nah, oke selanjutnya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika menghadapi permasalahan siswa di sekolah. Yang pertama itu adalah penghukum. Guru sebagai penghukum. Nah, kita nanti bisa tahu nih, kita biasanya itu posisi kontrol sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, yang keempat, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita lihat dulu yang pertama sebagai penghukum. Guru berbuat menghardik dasar kamu, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pinternya ibu ini kok bajunya rapi banget, padahal rambutnya ganteng banget, padahal rambutnya cepet ya, itu. Nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya. Memberontak, sehingga hasilnya apa? Anak itu justru malah memberontak, malah nggak buang kalau ini cuma sekali ini aja, kemarin enggak, itu memberontak, nggak mengakui kesalahan mereka. Ini yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini sama. Seharusnya ibu merasa kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Kecewa. Kamu seharusnya seperti ini loh. Lelah ibu ini ngomongin terus dari kamu ini. Ini berarti membuat rasa bersalah. Kalau teman, ini kadang-kadang ada guru yang mungkin dekat dengan siswa, jadi malah jangan sebagai teman. Misalnya nih, ayo lakukanlah, nah ini ibu dulu. Ayo lakukanlah, nah ini demi ibu. Ibu dulu udah bantu kamu banyak. Ayo kamu nurut sekali sama ibu. Itu sebagai teman. Lalu pemantau. Nah, pemantau ini ingetin terus, mantau. Ayo peraturannya gimana? Ayo, ini boleh nggak? Apa hukumannya? Nah, sesuai dengan aturan kelas. Itu sebagai pemantau. Nah, ini yang diharapkan dari adanya kegiatan ini budaya positif. Kita ini dibentuk sebagai seorang manajer. Jadi kita ini memanggil siswa ketika bermasalah, kemudian menanyakan ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak dilatih untuk mengetahui atau memahami kesalahan mereka, kemudian mereka sendiri yang menentukan apa wujud tanggung jawab mereka ketika membuat sebuah kesalahan. Nah, ini bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan sehingga anak itu bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Ini. Nah, nanti juga ada kuis lagi Bapak Ibu. Nah, ini kita banyak sekali main kuis biar kita sama-sama paham ya Bapak Ibu. Ini ini seru-seru Bapak Ibu, nggak sulit kok pertanyaannya ya. Nah ini pertanyaan dia juga. Ayolah nak, lakukanlah dengan Bapak. Padahal Bapak ini kurang apa kamu doi. Ini sebagai apa tadi? Sebagai teman. Coba kita cek C ya. Nah, selesai ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kamu ini selalu datang ke sekolah
Pokoknya sampai jam terakhir ini nanti kamu berdiri di depan jam bendera. Hukum, coba kita cek dulu Pak Ibu. Oke, jadi siapa itu? Udah lumayan menguasai Pak Ibu semuanya dia, jadi paham. Kamu ini Rio selalu saja berbahasa tugas. Kalau besok kamu belum kumpul juga, Bapak pastikan nilai IPS kamu remedi, tidak akan tuntas. Ini dihukum apa enggak ini? Kita cek. Ini Ibu. Coba. Ternyata penghukum Pak Ibu. Karena dihukum. Penghukum ya. Apa itu? Iya biar nggak 100 nggak apa ya. Saya kecewa sekali nak kamu Dimas. Padahal kamu setiap hari ngaji loh. Tapi kok kamu malah melanggar, malah berkelahi kayak gini. Itu apa ini? Oke, betul dulu. Melima. Apa kamu nak mau dapat stiker kayak SD ya? Maka dari itu ya nak selalu ikuti aturan kelas. Ini sebagai apa ini? Pemantau coba ya. Oh iya. Jadi diingatkan ikuti aturan kelas ya. Itu ada suara-suara penampakan tadi ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nak? Seperti apa bertanggung jawabmu untuk akal? Nah ini baru nenek. Oke, luar biasa, terima kasih. Lagi. Wah ini tadi ya. Tapi motivasi ekstrinsi tadi ya. Nah ini yang namanya restitusi. Jadi ketika kita menemui permasalahan pada siswa, ya, ada yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu nanti dipanggil, kemudian diselesaikan di situ dengan kita memberikan beberapa langkah-langkah. Nah, nanti ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif dengan siswa ya, untuk mencari solusi terhadap apa yang dia lakukan. Ketika dia membuat kesalahan, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan? Apa bentuk tanggung jawabnya? Nah itu namanya proses yang dinamakan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan itu ya mungkin di sekolah ini ya, di kelas ya. Tetapi mungkin istilah restitusi itu hal yang baru. Saya juga baru mendengar kata restitusi ini ketika saya mengikuti program Bunda ini. Jadi saya baru tahu oh ini tuh yang namanya restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Apa paham? Terus kemudian kamu ini bukan satu-satunya anak yang melakukan itu. Ada beberapa orang. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasannya. Misalnya nih ada kegiatan misalnya anak itu mencoret-coret meja tadi. Pasti ada alasannya kenapa kamu mencoret-coret meja. Misalnya anak terlambat masuk kelas, pasti ada alasannya kenapa kamu terlambat. Diceritakan itu tadi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini ditanyakan keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa nak yang kita sepakati sebelumnya? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa sih? Ketika kamu tahu itu salah, apa kamu mau mengulanginya lagi? Atau kamu mau berupaya untuk memperbaiki diri? Nah itu di sini menanyakan keyakinan. Kamu yakinnya seperti apa? Nah ini ada beberapa video terakhir dari saya terkait contoh dari kegiatan restitusi yang telah saya laksanakan. Nah ini ada video Pak Ibu. Cuma ini videonya bukan nyata anak, tapi ini saya konsep ya sebagai gambaran saja bahwasanya inilah contoh dari kegiatan restitusi terhadap permasalahan siswa. Silakan Bapak Ibu sambil itu makan-makan boleh, sambil nyantai, sambil lihat ini video. Santai aja Bapak Ibu kita ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti saya buka kasih pertanyaan juga.
pengertian restitusi tadi ya Bapak Ibu. Lagunya ngantuk ya? Nah ini langkah-langkahnya ada 3. Lagunya kayak kita jadi ini ya, agak refleksi diri ya, relax ya. Nah ini kasus pertama, siswa makan di kelas saat pelajaran. Nah ini juga tadi. Pause sebentar. Pada hari Senin saat pelajaran IPS, ketika Pak Gilang sedang menjelaskan materi, ada seorang siswa namanya Repan sedang menunduk sambil menutup mulutnya. Kemudian Pak Gilang itu merasa ada gerakan aneh. Kemudian Pak Gilang ini menanyakan apa sih yang dia berbuat. Ternyata ya si Repan ini sedang makan di kelas, uyak gitu ya, makan kerupuk ya Pak. Akhirnya Pak Gilang menegurnya, kemudian memanggil Revan nanti ke ruangan beliau saat istirahat. Nah, ini ada sedikit ilustrasinya Bapak Ibu. Agak ngantuk ya lagunya.
datang terlambat kemudian mempersilahkan dia duduk di kursinya. kesimpulan dari apa itu restitusi. Jadi restitusi ini membantu siswa itu agar dia itu berani jujur terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi. Kalau kita kena marahin anak-anak itu kadang-kadang anak malah takut mau ngobrol. Tapi kalau kita ngobrol dari hati ke hati, berusaha memahami siswa, maka siswa itu akan lebih enak dia jujur menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, dan sangat penting bagi guru ini menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya. Jadi guru ini memancing siswa untuk secara mandiri dia mencari solusi terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab dengan apa yang dia laksanakan, apa yang dia lakukan, sehingga ada upaya dari dia itu
untuk berupaya tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi kalimat-kalimat kayak semua orang ini pasti pernah berbuat salah. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kunci bahwa kita tidak serta-merta menyalahkan apa yang anak lakukan, tapi ini bukan menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya, tapi yuk kita bagaimana caranya kita mencari solusi bareng-bareng, kita ngobrol dari hati ke hati, kira-kira itu benar apa salah sih nak? Dan ini kuncinya nih, kadang-kadang kalau kita ini melihat anak berbuat salah, kita ini langsung menegur, memarahinya di depan teman-temannya yang lain. Tetapi dengan institusi ini tidak Bapak Ibu. Jadi kita memanggil, nah nanti kamu istirahat ke ruangan panggilan ya, nanti kita akan ngobrol terkait apa yang sudah kamu laksanakan tadi, apa yang sudah kamu lakukan tadi. Jadi baru di situ kita masih pemahaman. Jadi seperti itu Bapak Ibu tentang apa itu restitusi. Dan mungkin tadi adalah penjelasan terakhir saya terkait materi-materi mengenai budaya positif di sekolah. Nah ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Saya beri mungkin sekitar ada 2 pertanyaan saja ya Pak Ibu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Oh, Bu Lina mau bertanya, silakan Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Gilang. Yang mau saya tanyakan, saya adalah guru dan diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Biasanya saya di awal pembelajaran itu membuat yang namanya kontrak belajar bersama siswa. Apakah kontrak belajar yang saya buat bersama siswa itu termaksud dengan yang namanya keyakinan kelas? Terima kasih pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lina sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Baik, tadi pertanyaannya Bu Lina ini tentang ini ya, keyakinan kelas ya. Jadi Bu Lina ini selain guru, beliau juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan biasanya ya, mungkin tidak hanya wali kelas ya Bapak Ibu, mungkin guru mapel juga sama, pernah membuat yang namanya kontrak belajar. Dan kebetulan saya juga membuat itu di pelajaran IPS. Jadi ketika anak itu melanggar, maka sanksinya apa? Seperti yang begini ya, apa pelanggarannya, sanksinya apa? Dan itu disetujui oleh siswa dan Bapak Ibu guru di kelas. Nah, yang membedakan antara peraturan atau apa kesepakatan tadi kontrak belajar dengan keyakinan kelas. Yang pertama, mungkin lingkupnya. Kalau kontrak belajar itu berarti mungkin misalnya Bu Lina itu sebagai guru matematika itu ya. Berarti kontrak belajar yang dibuat itu kontrak belajar yang lingkupnya pelajaran matematika. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu bisa universal. Karena di situ terdapat nilai-nilai kebajikan yang semuanya bisa tercakup dalam kontrak belajar mata pelajaran apapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini mungkin ada beberapa kontrak belajar itu yang saya buat sebelumnya juga, Pak Julina. Kata-kata tidak boleh terlambat. Misalnya ada juga tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran. Sanksinya, misalnya apa? Membersihkan atau piket selama 7 hari berturut-turut. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi keyakinan kelas itu kita buat menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif, yang terdapat nilai-nilai kebajikan di situ. Jadi misalnya tadi membuang sampah sembarangan anak-anak diganti menjadi kata siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan, sanksinya denda 10.000 misalnya. Nah, kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Mungkin nanti bisa diberi sanksinya itu bukan sanksi yang hukuman, tapi bernilai konsekuensi logis sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Tidak mengerjakan PR berarti yang mengerjakan PR, atau mungkin nanti mencatat materi yang tertinggal seperti itu. Gimana Bu Lina? Ada tambahan lagi dari guru-guru yang lain mungkin? Cukup ya? Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi?
Oh, Bapak Yudi boleh, silakan Bapak Yudi. Oke, terima kasih Pak Gilang untuk memberikan kesempatan. Jadi dari catatan saya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, segitiga retribusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terus selain itu, budaya positif itu ada belajar yang aman dan nyaman, ada karakter siswa yang positif, dan yang ketiga meningkatkan potensi guru dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Dari urutan-urutan ini, pertanyaan saya, apakah langkah-langkah tersebut harus berurutan atau bisa diacak, misalnya menanyakan keyakinan dulu, terus setelah itu menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Intinya, apakah itu harus berurutan atau bisa diacak seperti itu? Terima kasih atas kesempatannya dan mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan yang diberikan, luar biasa. Untuk pertanyaan Pak Yudi ini mengenai restitusi ya Pak ya. Ada 3 langkah tadi. Ya, yang pertama adalah apa tadi? Menstabilkan identitas. Lalu yang kedua ada validasi salah ya. Validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga ada juga menanyakan keyakinan. Apakah itu harus urut? Harus saklek, harus seperti itu dulu? Pertanyaannya harus seperti itu juga. Nah ini Pak Bu, mungkin ini sebenarnya kita sebagai wali murid, mungkin bisa sebagai wakil kesiswaan ya Bu, mungkin sering melaksanakan tindakan yang bisa dikatakan restitusi. Kembali ke tadi, mungkin istilahnya harus tapi dipahami. Dan langkah-langkah itu Bapak Bu tidak saklek harus awal itu harus menstabilkan dulu, tetapi bisa lunak disesuaikan dengan kondisi permasalahan. Yang penting pertanyaan-pertanyaan kita tadi itu tidak melulu menyalahkan siswa, membuat siswa itu tertekan, sehingga justru membuat siswa itu tidak secara intrinsik, secara motivasi yang dalam diri dia tidak timbul secara otomatis, membuat siswa itu takut. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun, itu insya Allah nanti akan membuat anak itu secara sadar akan kesalahannya, terus kemudian nanti dia secara mandiri, misalnya, iya Pak, saya salah, saya datang terlambat, maka saya itu mungkin sebagai wujud tanggung jawab saya akan berupaya lebih baik lagi, bangunnya lebih pagi misalnya, tidak begadang dan lain sebagainya, sehingga kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Jadi itulah yang ingin kita laksanakan sebagai seorang guru, menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa. Jadi seperti itu Pak Yudi, tidak harus saklek seperti itu. Paham? Bisa dipahami Pak Yudi? Oke, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa tadi dari Bapak Ibu Guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman budaya positif di sekolah. Ya. Kalau ada kesalahan maupun kekurangan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih kembali lagi kepada Pak Guru yang telah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan juga bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya, mampu menciptakan siswa yang insan mulia, generasi penerus bangsa yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya, Pak Gila mau dengar yang lebih keras, lebih kompak lagi. Semangat pagi. Bersama-sama dengan kalian membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalian sudah tahu belum apa itu keyakinan kelas?
Belum tahu ya? Oke, kalau belum, kalian sudah pernah belum membuat yang namanya peraturan kelas? Apa sih peraturan kelas itu kalau kalian tahu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau kebijakan-kebijakan yang universal, yang fungsinya atau tujuannya itu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kemudian membentuk nilai-nilai yang ada dalam diri kalian secara sadar untuk bisa diterapkan di kelas, sehingga pembelajaran di kelas ini diharapkan nanti bisa berjalan dengan maksimal. Itu. Jadi nanti masing-masing siswa Pak Gina akan bagi satu persatu untuk menuliskan atau menempelkan peraturan kelas terlebih dahulu, Pak. Ya. Yang sudah boleh nanti langsung menempelkan di depan. Tidak boleh mencoret-coret meja. Oke, boleh langsung ditempel ke depan kalau sudah. Sudah, Bu, silakan ditempel ke depan. Pak Gila akan coba membacakan beberapa yang sudah kalian tempel di depan ya, tentang peraturan kelas. Yang pertama, tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah ini Pak Gilang lihat kebanyakan di awal juga tidak boleh. Kalau tidak boleh itu kan maknanya kan negatif ya. Parahnya tidak boleh. Nah inilah yang membedakan dengan keyakinan kelas. Nah, Pak Gilang ini akan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan kalian juga. Jadi keyakinan kelas itu tidak Pak Gilang sendiri yang membuat, tapi kita bersama-sama membuat, sehingga nanti akan membentuk yang namanya kesepakatan kelas. Ada ya, silakan kalian berkelompok. Nanti Pak Gilang akan bagi lagi sheet note-nya untuk membuat apa kira-kira yang tadi apa namanya? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ini kan peraturan kelas ya. Kira-kira apa kalau kita buat kalimat yang positif menjadi sebuah keyakinan kelas? Disiplin waktunya. Kata-kata itu kan positif ya. Silahkan kalian tuliskan di note-nya, nanti kalian tempel di depan ya. Harus disiplin waktu. Benar apa benar? Betul ya? Disepakati apa anak-anak? Sepakat ya? Oke. Yang kedua, saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Gimana? Sepakati atau tidak? Oke. Yang terakhir, saling tolong menolong dalam kebaikan. Gimana? Setuju? Setuju. Jadi semua hasil kelompok kalian setuju ya? Oke. Kalau sudah disetujui, maka kita jadikan sebuah kesepakatan kelas ya. Jadinya kalau kalian sudah setuju, sudah sepakat, Pak Gilang harapkan ya kalian bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bisa apa bisa? Bisa.